Ngomongin soal duit itu emang bikin pusing. Tapi siapa sangka, ternyata toko yang tiap hari kita datengin itu ada hitung-hitungannya juga loh. Hai, aku Insani. Dan di video ini, aku bakal jadi anggota dadakan itu HPP, WP, dan cari tahu berapa sih barang yang harus dijual biar usahanya nggak rugi. UMKM yang saya analisis adalah toko cahaya, toko yang menjual perabotan dan listrik. Toko ini sudah berdiri sejak 2005 dan menggunakan sistem konsinyasi dengan mengambil margin 15%. Tantangan toko ini adalah tidak ada pencatatan keuangan, semua dilakukan manual berdasarkan ingatan. Dari hasil wawancara kemarin, saya ambil data barang yang paling sering terjual, seperti lemari besar, sebanyak 10 unit dengan harga Rp550.000, lemari kecil 5 unit harga Rp195.000, sapu 25 unit dengan harga Rp20.000, dan lampu 40 unit dengan harga Rp25.000. Untuk biaya tetap, saya hitung sewa toko, gaji karyawan, listrik, dan air. Totalnya Rp5.950.000. Dan modal awal usaha ini sekitar 50 juta, digunakan untuk bangunan dan operasional awal. Lalu kita akan menghitung HPP-nya. HPP itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk barang yang dijual. Karena sistemnya konsinyasi, toko hanya ambil 15% keuntungan. Kita ambil contoh lemari besar. HPP-nya itu 85% dari harga jualnya, yaitu Rp550.000. Hasilnya 467.500. Kita hitung juga untuk HPP barang-barang yang lain. Ini adalah HPP untuk semua produk utama. Setelah tahu HPP, saya hitung laba kotor per barang, yaitu selisih harga jual dikurang HPP. Nah, contohnya yaitu ini adalah lemari besar yang dijual dengan harga Rp550.000, dikurang HPP-nya Rp467.500. Jadi hasilnya adalah Rp82.500. Begitu juga dengan yang lainnya, harga jual dikurang HPP. Untuk unit terjual tiap barang, lemari besar dari data adalah 10, lemari kecil 5, sapu 25, dan lampu 40 unit. Nah, setelah itu kita hitung total laba kotor, yaitu laba per unit dikali jumlah unit terjual. Laba per unitnya adalah Rp82.500 dikali 10. Jadi hasilnya 825. Totalnya adalah 1.196.210. Untuk tahu keuntungan sebenarnya, kita akan menghitung laba bersih, yaitu saya akan mengurangi laba kotor dengan biaya tetap. Laba kotornya adalah 1.196.250 dikurangi biaya tetap 5.950. Hasilnya adalah min 4.753.70. Hasilnya malah rugi, yaitu min 4.753.70.
Rp750, karena yang dihitung cuma 4 jenis barang. Tapi karena toko juga jual banyak produk lain, saya pakai estimasi realistis bahwa laba bersihnya sekitar 2 juta per bulan. Selanjutnya kita akan hitung BEP. BEP itu titik impas, alias berapa unit yang harus dijual supaya balik modal bulanan. Saya hitung pakai lemari besar sebagai contoh. Lemari besar laba per unitnya tadi adalah 82.500. Jadi BEP-nya itu 5.950.000, berarti 82. Hasilnya 5.950.000 dibagi 82.500 adalah 72 unit. Artinya toko harus jual 72 lemari besar per bulan biar impas dan balik modal. Next kita akan mencari PP atau payback period. PP itu waktu yang dibutuhkan buat balik modal investasi awal. Saya pakai rumus modal awal dibagi laba bersih per bulan. Jadi 50 juta dibagi 2 juta adalah 25 bulan atau sekitar 2 tahun 1 bulan. Jadi waktu yang dibutuhkan toko buat balik modal investasi awal itu sekitar 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan. Dari analisis tadi, saran dan rekomendasi saya untuk toko cahaya yang pertama itu buat pencatatan keuangan sederhana. Toko sebaiknya mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran harian minimal di buku tulis. Yang kedua, pisahkan uang usaha dan pribadi supaya lebih jelas dalam menilai laba bersih. Toko perlu punya rekening atau kas yang khusus untuk usaha, biar tahu benar-benar berapa yang dihasilkan dari toko apa saja. Dan yang terakhir, evaluasi barang paling menguntungkan. Dari semua barang yang dijual, fokuskan strategi promosi pada produk dengan margin tinggi atau yang paling cepat laku, misalnya lemari besar dan lampu. Ini, saya belajar bahwa meskipun sederhana, UMKM tetap butuh pencatatan dan analisis keuangan yang jelas. Semoga perhitungan yang saya sajikan bisa membantu dan memberi gambaran nyata tentang penerapan akuntansi dasar di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya.